Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas tentang konsep keterbagian. Oke, dalam konsep keterbagian ini, ingat ini konsep keterbagian. Ini akan kita bahas. Dalam semesta pembicaraan teori bilangan, itu adalah himpunan semua bilangan bulat. Jadi semesta pembicaraan kita adalah bilangan bulat. Kemudian bilangan-bilangan bulat ini biasanya dinyatakan dengan huruf-huruf kecil Latin, misalnya A, B. Berarti pada beban ini semesta pembicaraannya, semesta adalah bilangan bulat. Semesta pembicaraan. Biasanya dinyatakan dengan huruf kecil. A kecil, B kecil, dan lain-lain itu dan sebagainya yang dapat bernilai positif, negatif, atau nol. Namun banyak pembahasan dalam teori bilangan yang semesta pembicaraannya itu terbatas pada himpunan semua bilangan asli. Nanti tergantung keadaan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas yang pertama adalah definisi 2.1. Pada definisi 2.1 tentang konsep keterbagian, begini. Bilangan bulat A, bilangan bulat A membagi habis, tapi di sini saya kalian membagi gitu aja, itu berarti bermakna membagi habis. Membagi bilangan bulat B, atau biasanya ditulis A membagi B. Nah, ini penulisannya. Makna membagi ini berarti habis ya. Bilangan bulat A membagi habis bilangan bulat B, ditulis A strip B, seperti itu. Apabila ada suatu bilangan bulat, ada suatu bilangan bulat K sedemikian hingga B sama dengan KA. Jika A tidak membagi B, maksudnya tidak membagi habis ya. Membagi tak kurung habis. Maka A nulisnya tidak habis membagi B. Ini membagi kurung habis. Oke. Maksudnya seperti apa? Berarti definisinya bilangan bulat A membagi habis bilangan bulat B, penulisannya adalah A B gitu. Apabila ada suatu bilangan K sedemikian hingga B sama dengan K, atau kata lainnya ketika A membagi B berarti ada K elemen dari Z atau bilangan bulat, ya kan? Sedemikian hingga bla 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 bahwa berlaku B sama dengan KA. Seperti itu intinya. Contohnya begini. 5 membagi 30. Kenapa? Karena ada 6 anggota bilangan bulat.
Sedemikian hingga 5 kali 6 sama dengan 30. Atau saya tulis 30 sama dengan 5 kali 6 atau 6 kali 5. Seperti itu. Nah, itu berarti konsep ini kita pakai. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita lanjut di teorema 2.1. Nah, ini seru. Di teorema. Kita hapus dulu ini. Ingat-ingat definisinya ini ya. Oke. Sekarang kita bahas teorema 2.1. Dalam teorema 1 ini ada kalimat bahwa jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi C. Oke. Untuk membuktikan teorema ini, kita kembali ke definisi 2.1 yang baru kita pelajari. Ketika ada A membagi B, A membagi B, ini berarti ada K, ingat, ada K anggota dari bilangan bulat, sedemikian hingga berlaku bahwa B sama dengan KA. Kemudian yang kedua, ketika B membagi C, maka ada misalkan M anggota bilangan bulat, sedemikian hingga C sama aja dengan M kalikan dengan B. Oke. Dari sini kita lihat dari C sama dengan MB di sini kita lihat bahwa B itu sama dengan KA. Berarti di sini C sama aja dengan M kalikan KA. Kita tahu bahwa di sini K bilangan bulat, M bilangan bulat. Dari C sama dengan MKA, ini berarti ada Y, ada Y sama dengan MK, merupakan bilangan bulat. Karena K bilangan bulat, M bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat, pastilah dia bilangan bulat. Sehingga kita dapatkan di sini bahwa C sama dengan YA. Jadi kita dapatkan bahwa A membagi C. Oke, teorema 2.1 terbukti. Ini pembuktiannya. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke teorema 2.2. Kita hapus ini dulu. Silakan nanti dipelajari logika berpikirnya. Oke.
Sekarang kita bahas teorema 2.2, saudara-saudara, di mana jika ada A membagi B, maka A membagi M kali B untuk setiap M bilangan bulat. Untuk setiap M bilangan bulat. Bagaimana cara membuktikannya? Gini. Dalam pembuktiannya ini nanti kita lihat, jika A membagi B, dari A membagi B, kita akan dapatkan, berarti kan di sini ada K bilangan bulat, sedemikian hingga berlaku B sama dengan KA. Seperti itu. Ada K bilangan bulat, sedemikian hingga ada B sama dengan KA. Kemudian kita ambil M di sini untuk setiap M, kemudian ada M anggota bilangan bulat dengan cara kedua ruas ini saya kalikan dengan M, karena M bilangan bulat berarti kan M B sama dengan MKA. M bilangan bulat. Jadi, nah, ini berarti ada Y sama dengan MK adalah bilangan bulat. Kenapa ini bisa ambil kesimpulan kayak gini? Karena kita tahu bahwa K bilangan bulat dan M bilangan bulat. Ketika bilangan bulat dikalikan bilangan bulat, hasilnya pasti bilangan bulat. Sehingga kita dapatkan bahwa MB sama dengan YA. Berarti ketika ada Y bilangan bulat dan NB sama dengan YA, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa A membagi MB. Oke, teorema 2.1 kita buktikan. Oke, buktikan. Sekarang kita lanjut ke teorema 3. Ini tadi teorema 2.2 ya, ini keliru. 2.2. Di sini kita akan bahas tentang teorema 2.3. Oke, kita hapus dulu. Teorema 2.3. Jika ada A membagi bilangan B dan A membagi C, maka ini ada 3 teorema. Maka akan berlaku A membagi B plus C. Nah, ini ada 3. Kemudian A membagi B min C dan A membagi B kali C. Oke, kita akan buktikan satu persatu. Yang pertama, kita akan buktikan bahwa ketika A membagi B dan A membagi C, maka A membagi B plus C. Oke? Kita punya berarti sehingga dari sini kita simpelkan ya ini berarti kita punya makna bahwa kita ada X dan Y aja ya.
X dan Y anggota bilangan bulat. Sedemikian hingga kita akan dapatkan bahwa B sama dengan XA dan siapa ini? Nah, C sama dengan YA. Ini dari definisi pertama tadi yang kita pelajari. Kemudian ketika ini saya jumlahkan B plus C. B plus C berarti dia sama dengan X plus A. X plus A. XA plus YA. Sehingga kita punya X plus YA. Seperti ini. Dari sini berarti kita lihat X dan Y-nya adalah bilangan bulat. Sehingga ada X plus Y adalah bilangan bulat. Sedemikian hingga bahwa B plus C ini sama dengan apa? X plus Y kali A. Berarti X plus Y ini nanti, ini saya ubah saja biar memudahkan kita memahami. Ada yang namanya, misal ini M sama dengan X plus Y bilangan bulat, maka B plus C sama dengan M kali A. Jadi kesimpulannya bahwa di sini A membagi B plus C. Oke. Seperti itu. Ini untuk yang pertama. A membagi B plus C. Bagaimana jika ketika A membagi B min C ya? Kita pakai analogi. Ini kita hapus dulu. Nah, nanti hampir sama. Kita tadi ini modal X dan Y bilangan bulat, di mana B adalah X kali A, C sama dengan Y kali A. Karena ini tadi dari definisi. Berarti ketika di sini yang minta adalah B min C, kemudian kita lihat B dikurangi C itu kan sama aja dengan XA dikurangi YA. Ini berarti X min Y sama ini dikalikan dengan A, sifat distributif. Berarti di sini kita ada misalkan N sama dengan X min Y. X bilangan bulat, Y bilangan bulat. Bilangan bulat dikurangi bilangan bulat pastilah bilangan bulat. Sehingga berlaku bahwa B min C sama dengan N kali A. Karena ini jadi kita dapat simpulkan bahwa A membagi B min C. Nah, seperti itu. Ini untuk teorema 2.3 yang kedua. Nah, tuntas yang kedua. Yang ketiga bagaimana? Oke, kita lihat yang ketiga. Ini kita hapus. Dari definisi A, B, C. Berarti kita langsung saja B kali C, berarti B itu sama dengan X kali A dan di sini Y kali A. Ingat X bilangan bulat, Y juga bilangan bulat, pastinya A juga bilangan bulat. Kalau begini saya kumpulkan X, A, Y, A. Kan tidak ada masalah. Nah, ini menjadi satu. Berarti bisa kita lihat tadi di sini ada misalkan H sama dengan X, A, Y pasti bilangan bulat. Karena X bilangan bulat, A juga bilangan bulat, Y juga bilangan bulat. Definisi awal. Ketika A
membagi B di mana A, B itu pasti bilangan bulat, ya kan seperti itu. Maka di sini sedemikian hingga kita akan punya BC sama dengan H A di mana H bilangan bulat. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa A membagi BC. Oke. Ini yang ketiga. Berarti tuntas. Teorema ini bisa kita selesaikan. Oke. Oke, sekarang kita lihat yang teorema 2.4. Teorema 2.4 di situ ada keterangan bahwa jika A membagi B dan A membagi C, maka A membagi MB plus NC. Nah, ini untuk setiap M dan N adalah bilangan bulat. Untuk M dan N bilangan bulat. Pembuktiannya begini. Kita gunakan teorema-teorema yang sudah kita pelajari. Kan di sini ada A membagi B. Menurut teorema 2.2, maka A membagi C. Ketika A membagi B dan A membagi C, maka A pasti membagi, B membagi berarti sesuai dengan teorema 2.2, maka A membagi MB dan A membagi NC untuk M dan N bilangan bulat. M dan N bilangan bulat sesuai teorema 2.2. Nah, selanjutnya menurut teorema 2.3 kita tahu kalau 2.3 ketika A membagi B dan A membagi C sama dengan A membagi B plus C. Berarti ini berarti sesuai dengan teorema berarti karena A membagi MB dan karena A membagi MB dan A membagi NC, maka sesuai dengan teorema 2.3 kita dapatkan bahwa A membagi MB plus NC untuk apa? M dan N bilangan bulat. Ini menurut teorema 3.2.3, kalau yang ini 2.2. Oke, selesai teorema 2.4 bukti. Oke. Untuk teorema 2.5 kayaknya kalian sendiri ya yang membuktikan. Untuk materi teori bilang untuk keterbagian saya kira cukup untuk ini aja sedikit karena nanti saya ingin kalian membuktikan beberapa soal yang ada di buku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.